Wa in kana laka walidan, jika kalian masih memiliki kedua orang tua, fa adabul waladi, maka adabnya seorang anak ma'al walidaini, kepada kedua orang tuanya, beserta kedua orang tuanya. Yang pertama adalah ayyusmi'a kalamahuma, mendengarkan ucapan keduanya. Jadi adab seorang anak kepada orang tuanya, ketika orang tua berbicara dia mendengarkan, itu adabnya. Walau syatman, walaupun lagi memarahi, tetap didengarkan. Kalau kita kan gimana Pak? Tinggal lungo. Ya Allah. Jadi adab kalau ada orang tua kita berbicara, walaupun di situ sedang memarahi, tapi kalau lagi marah jangan menjawab loh ya. Binulai dijawabin lahuma. Tidak boleh menjawab kalau lagi marah. Udah cukup dengarkan saja. Dengarkan kan marah. Jadi kalau sampean ngomong didengarkan marah pokoknya. Marah. Puas. Kalau ada orang berbicara didengarkan, seneng Pak. Kayak sampean ngandani anaknya melengos karo HP-an, wae kira-kira perasaan sampean. Kalau nggak mikir anak, tempelin. Ya kan, lagi dikasih tahu, dimarahin atau di apalah, dikasih nasihat, malah HP-an terus, melengos, ini melengos, rengut. Itu kira-kira kalau nggak ada rasa kasih sayang dari orang tua mungkin wis teplok ya. Jadi kalau diperintah wis manut wae manut. Wala yamshiya amamahuma. Jadi nurut aja walaupun nggak cocok. Walaupun nggak cocok tapi kita diam ngikut derek orang tua wis walaupun ra cocok ra apa-apa. Kadang aku ya dikongkon ngono ya ra cocok. Wala yamshiya amamahuma, tidak boleh berjalan di depannya kalau di situ situasinya emang bukan situasi membahayakan. Tapi kalau situasi membahayakan, kita yang berada di depan, biar supaya kalau terkena bahaya kita duluan yang terkena. Orang kok marah ke wong tua, ya Pak, dengar Pak. Jadi maksudnya itu adab kita jangan sampai berjalan di depannya kalau di situ dalam situasi atau keadaan aman. Kalau bisa kita jalannya ada ke belakangan. Itu menjaga etika, menghormati orang tua. Wala yarfa'a sautahu fawqa aswatihima, tidak boleh mengangkat suara di atas suaranya orang tua. Lagi dikasih tahu pelan-pelan malah jawabnya bentar. Ada nggak yang begitu? Potongannya sampean biar bukan bentak wong tua ya. Persis. Ini adab. Wala takul lahuma uffin wala tanhurhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi nek orang tua itu sudah tua renta, fala takul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan dibentak. Orang tua itu sudah tua, apalagi sudah dalam keadaan, ibaratnya sudah dalam keadaan lemah, jangan dibentak. Keinginannya apapun kalau bisa jangan ditolak. Karena kalau sudah orang udah tua renta, apalagi di situ stroke seumpama, itu hatinya itu gampang tersinggung, gampang tergores. Maka jangan fala tanharhuma, jangan dibentak. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Pingin apa, pingin mandi pingin apa, dilayani. Tapi ini kalau orang sekarang bener Pak melayani Pak. Tapi kadang nek wis enek ngono ya sowan kiai lho. Pak Ustadz minta doanya Pak Ustadz, ini kalau emang ibu saya kalau mau sembuh ya segera sembuh, kalau mau mati ya segera matikan saja Pak. Sekarang doakan cepat mati, itulah anak.
Tapi kalau orang tua ada anaknya sakit, bagaimana caranya anak itu supaya sembuh? Tapi kalau anak, bagaimana caranya? Astagfirullahaladzim. Oh, nah wong itu kok. Kalau emang mau mati, udah cepet mati aja lah. Kalau mau sembuh ya cepet sembuh. Ya Allah. Wa yulabbi da'watahuma. Dan apa? Yulabbi itu lapik gitu loh. Apa? Kalau mengiyakan ya. Jadi kalau orang tua manggil langsung nyautin. Ya, tapi langsung datang, nggak cuma ya ayo. Oh, itu namanya ngice, mengolok-olok orang tua namanya. Itu nggak sopan malah. Jadi kalau dipanggil orang tua langsung menjawab, datang. Labbaik, datang. Siap. Ada apa Pak? Enggak, mau ngasih duit doang, alhamdulillah. Ya wis, kenal dengan itu lumayan. Wa yahrisa ala talabi mardatihima, dan menjaga bersemangat untuk selalu mencari ridho kedua orang tua di ahwal wal aqwal, dengan tingkah laku kita atau dengan ucapan kita. Selalu keinginan kita menjaga diri kita supaya orang tua itu selalu memberikan ridho kepada kita, entah itu dengan ahwal kita, dengan pekerjaan kita, perbuatan kita, sopan santun kita, atau dengan ucapan. Kalau enggak, kalau seumpama karena sudah terlanjur meninggal ya, doakan. Karena man zara qabra walidayhi, di hadis itu man zara qabra walidayhi aw ahadihima yaumal jum'ati kutiba minal bar. Orang yang menziarahi salah satu orang tuanya atau kedua-duanya yang sudah meninggal semuanya setiap hari Jumat, maka dia ditulis termasuk orang yang baik. Kutiba minal bar, dia ditulis orang yang baik kepada Allah dan baik kepada kedua orang tuanya. Wala yamunna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami li amrihima. Wala yamunna, jangan mengharapkan sesuatu alaihima atas kedua orang tua bil birri, dengan berbuat baik lahuma kepada keduanya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan pernah mengharapkan yang lain. Udah, kita berbuat baik itu karena kewajiban kita. Jangan mengharapkan yang lain. Berbuat baik karena ada keinginan. Ini biasa, aku yang mau kadang. Berbuat baik, ngambil hatinya, ada sesuatu, ada keinginan. Pas orang ya orang. Ya Allah. Wala bil qiyami li amrihima, dan orang usah ikut campur urusan orang tua. Urusannya nimbrung urusannya orang tua. Wala yanzura ilaihima shajran bisukuni shin wa sukuni za bi fathi shin shazran wa huwa nazarul ghadban. Jangan sampai memandang kepada orang tua dengan pandangan benci. Jangan. Karena kebaikan kita itu cukup kita memandang kepada orang tua dengan pandangan kasih sayang, itu sudah ditulis pahalanya seperti pahalanya haji. Kita memandang dengan pandangan kasih sayang kepada kedua orang tua, maka pahalanya itu sudah ditulis seperti pahalanya haji. Saking besarnya pahala memandang kedua orang tua dengan pandangan kasih sayang. Tapi berat Pak, nggak semua orang bisa. Contoh sampean kita sendiri lah, memandang orang tua, kalau keinginan kita itu pas lagi nggak dituruti, berat Pak, berat. Pengennya ngelihat aja males kok.
Ada yang gara-gara keinginan yang tidak terpenuhi, atau nggak ada keinginan nih orang tua nih orang kadang orang open gitu, nggak perhatian kadang segala macam. Kita selalu menuntut kebaikan orang tua seorang anak. Kadang berat Pak, mau melihat pandangan kasih sayang kepada orang tua itu berat. Makanya pahalanya itu sangat besar. Seperti pahalanya haji. Sampai orang tahu haji kan? Orang tahu. Ini oleh pahalanya haji. Dengan memandang orang tua. Maka beruntung kalian yang orang tuanya masih hidup, yang sudah meninggal ya didoakan. Jadi ada orang tua di situ. Nanti di yaumil kiamah dia itu dibangkitkan dari alam kubur, bingung kok dalam keadaan kok banyak pahala dosa, padahal dia melakukan di dunianya dosanya banyak. Karena sebab apa? Karena disebab dimintakan ampun sama anak-anaknya. Jadi seorang mayit ini terheran-heran kok bangkit dari alam kubur padahal dia dalam keadaan banyak dosa. Terheran-heran sebab apa? Karena sebab dimintakan ampun oleh anaknya. Nah, semoga kita memintakan ampun kepada kedua orang tua kita, selalu mendoakan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wala yaktuba wajhahu fi wajhihima bikasrita wala yaktiba yajma'u, mengumpulkan, atau yakbasu, merengut. Ayak basu, jangan memerengutkan wajahmu di hadapan kedua orang tua. Selalu merasa happy, kayak nggak ada masalah. Ini yang diceritakan masalah tok neng wong tua, biar supaya duitnya keluar. Tapi pas lagi enaknya nggak pernah cerita. Aku neng pondok baik-baik saja. Saya terima kabar. Yang di rumah, orang rumah terima kabar baik-baik saja. Yang penting kiriman lancar. Udah nggak perlu tahu keadaan saya di pondok bagaimana. Udah nggak usah tahu, nggak usah khawatir. Semuanya aman terkendali. Cah lanang kok. Iya, cah lanang kok. Ngadu ke wong tua, ngisi-ngisi gitu. Laki-laki model apa? Segala kesulitan semuanya bisa kita hadapi di pondok. Pokoknya yang di rumah tinggal terima beres, baik-baik saja, semuanya aman. Sakit apa, ini apa? Enggak, cuma sakit pilek aja. Udah minta kiriman buat berobat. Padahal ya walaupun sakitnya rada parah Pak, saya di pondok itu langsung sakit 2 bulan, 2 minggu berturut-turut. 2 minggu. Orang rumah nggak tak kasih tahu, cuma awal biasa sakit pilek tok. Nah, sakit pilek tok, wis penting kirimannya teko. Biar aman, di rumah aman, nggak khawatir. Biar aman, jadi 2 minggu loh. Ora tahu-tahu nih biasanya dikeroi mari, giliran mondok langsung sakit 2 minggu. Berkui gudiket. Waduh, iki. Iya, bariku gudiken, aku nggak cerita sama sekali gudiken, ngeluh nih wong tua nggak pernah, ngapain? Malu, laki-laki kok. Lah iki mondok ke anak gudiken langsung dijemput, udah lah nggak usah mondok lagi. Nah di pondok gudiken. Itu pasti Pak, itu pasti. Kalau nggak gudikan kadaset, itu penyakitnya cah pondok. Kalau nggak gudik, tahu gudik kan semen? Kadas, itu mesti. Padahal itu air pondok pernah mau dicek sama laboratorium, pernah dicek. Kenapa kok pondok itu semuanya kena penyakit kulit? Gudikan nih, kenapa? Pondok itu mau mau dicek airnya sama Abah Yayu, dibacain Yasin 21 kali. Dicek airnya lebih baik dari berkah Yasin 21 kali. Gudikan kenapa? Malah enak kok. Justru gatel enak loh Pak.
Lu sampean merasakan kenikmatan itu karena gatel. Pas gatel lu coba dikukur. Wah enak ya. Ya coba-coba enak-enak. Emang ning pondok itu bukan tempat enak-enak. Biar nggak ada nanah itu jangan makan ikan-ikanan, jangan makan telur, makan tempe, wes. Karo jangan kangkung, anyep. Kungkungan kangkungnya loh Pak. Cara wong-wong ling ngecek apa? Pakanan bebek. Pakanan bebek lah kangkung rano rasane Mbak. Anyep. Jadi jangan sampai cemberut di hadapan orang tua. Itu cemberut tuh ya. Boleh ya. Boleh. Adab. Pokoknya gini. Kalau ingin senyum terus di hadapan orang tua, rezekimu lancar. Pokoknya orang tua taunya kita dalam keadaan baik-baik saja. Wis rezekimu lancar. Doakan selalu orang tua rezekinya lancar. Wis tenang nih orang ngapusi. Wala yusafir illa bi idnihima. Jangan pergi kecuali dengan izin kedua orang tua. Entah itu pergi jihad atau pergi ziarah atau pergi kemanapun, yang sekiranya jauh izin dulu kepada orang tua. Saya mau ke sana. Doakan. Kalau perginya jauh memang Cisoka tok ya rasa ngomong lah, mau Cisoka atau beli bensin balik lagi wis rasa ngomong. Kalau mau pergi yang sekiranya jauh, kabari orang tua. Mau pergi ke sini, ke Jawa seumpama berapa hari, 3 hari. Tujuannya apa? Kasih kabar orang tua, minta doa biar selamat di jalan. Wa'lam annan nasa ba'da haula fi haqqika salah satu asbab. Jadi ketahuilah sesungguhnya manusia setelah yang disebutkan itu adabul alim, adabnya muta'alim, adabnya kepada kedua orang tua, itu manusia dibagi 3. Yang pertama imma asdiqo, ada kalanya itu teman dekat, sodik, asdiqo jamaknya, kerabat teman dekat, soulmate, bestie. Wa imma ma'arif, dan ada kalanya orang itu hanya kenal saja. Wa imma majahil, ada kalanya nggak kenal sama sekali. Yang nggak tahu orangnya, nggak kenal sama sekali. Itu orang itu 3. Yaitu ada kalanya teman itu orang lain ya. Orang lain itu teman akrab. Ada kalanya hanya kenal saja. Ada kalanya nggak tahu sama sekali. Fa'in buliyat bil awami, fa'in bulita bil bina'il maf'ul. Berarti dimajhulkan. Fa'in bulita, maka jika kamu diuji bil awami dengan orang awam, al majhulin yang tidak tahu hukum, yang emang dia bodoh, belum tahu hukum agama, fa'adabu mujalasatihim, maka adab duduk dengan mereka yaitu tarkul khawdi fi hadisihim, meninggalkan khawd ayat dukhul ma'ahum, meninggalkan melu urusannya wong kuwi lho. Jadi kalau duduk bersama orang awam, ya wis ora usah melu urusane. Dia urusannya apa? Sama mama lagi musimnya burung, kita nggak usah ngikut-ngikut urusan burung udah. Lagi musimnya apa meneh? Cincin akik. Rame akik gawe. Ini musim apa meneh? Jadi tahu dah, nggak usah ngerekenik, nggak usah. Wakilatul isra ila arajifihim, dan jangan memalingkan pendengaran ila arajifihim kepada kebanyakan kabar-kabar yang jelek. Namanya orang awam, biasa kadang ngomong ikan jani, kadang ucapannya bohong, beritanya nggak jelas, simpang siur, ya kadang begitu.
kita jangan terlalu ngereken, jangan terlalu percaya. Bisa jadi di situ salah. Jadi kalau emang ada kabar berita yang di situ orang yang kurang sikoh, ya termasuk orang-orang yang majhulin, kan kurang bisa dipercaya ya. Maka jangan terlalu ngereken. Wattaghaful amma yajri min su'i alfadhihim, dan melupakan atau memalingkan dirimu dari yang berlaku dari mulut-mulut mereka yang kotor. Namanya orang-orang awam ngomong ya sekarang PDW itu kadang ya maklumi saja, nggak apa-apa, nggak usah direken. Namanya orang awam ya begitu, apalagi anak-anak muda itu ya. Apa bahasamu? Segala macam gue lah, serasa direken, nggak apa-apa, dimaklum. Wal ihtiras an kasrati liqaihim, dan menjauhi daripada memperbanyak bertemu dengan mereka. Jadi kalau ketemu sama orang yang majhulin, orang awam yang majhulin di sini yang emang nggak gelem ngaji loh Pak. Kalau dinasehati juga nggak mau ini loh. Ini yang majhulin yang dimaksud ini. Jadi orang yang emang benar-benar kelakuannya naudzubillah, sholat aja nggak mau, ngaji lebih-lebih. Ini yang maksud majhulin di sini. Yang nggak mau apa? Nggak mau ngaji, nggak mau sholat, kelakuannya naudzubillah. Kalau bisa jangan sering-sering duduk dengan mereka. Karena apa? Aku sampai ketularan. Jadi al-ihtiras menjauhi an kasrati niqaihim, untuk sering bertemu dengan mereka. Wal hajat ilaihim, dan butuh dengan mereka. Tapi kalau orang yang bisa diajak bareng-bareng, ayo, ya orang awam kan harus diarahkan, ayo ngaji bareng, mau ngaji bareng, ayo jamaah bareng, mau ngikut jamaah. Nah, ini bagus, ini harus perlu kita deketi terus. Ayo bareng-bareng, ngaji bareng. Tapi kalau yang ahli mabok, ahli judi, ahli moneh, jangan. Wa tanbihu ala munkaratihim bil lutfi wan nushi inda raja'il qabuli minhum. Jadi mengingatkan kemungkaran mereka, kelakuan mereka yang tidak baik, diingatkan dengan pelan-pelan, dan menasehati inda raja'il qabuli minhum. Nah, jadi kalau menasehati mereka itu dengan pelan-pelan. Karena apa? Kalau orang awam itu hatinya itu gampang berpaling. Hatinya orang awam di situ dia nggak ada pedoman Pak. Orang awam itu tidak ada pedoman, gampang ngolah malih. Nah, contoh sekarang gini, sampai sama ya, sekarang kan dekat dengan saya. Nanti saya ada kasus, terus diledek sama temennya. Wah, kayak koncomu sama kayak koncomu, kan kita langsung, wah kayak mamek dolan tok, aku ora ngopo-ngopo. Nah, ya kan, gampang berpaling, gampang berkhianat. Contoh begitu, banyak. Udah ya, emang kenapa kalau saya main dengan dia, kenapa? Orang dia ada kasus, ya urusan dia. Ya mungkin lagi kepleset, lagi apa, ya urusan dia. Emang kenapa kalau saya duduk dengan dia? Orang duduk sama saya baik-baik saja kok, nggak ada apa-apa. Itu contoh hatinya orang awam itu gampang berpaling. Fa'il lam yanfa' an-nas'u fal i'rad aula. Kalau dinasehati nggak mempan, nggak manfaat, maka itu tinggal ke. Tapi semua itu dengan cara Pak. Semua ada caranya masing-masing. Mendekat orang itu, kita mau mempengaruhi orang biar supaya
mau agamanya lebih baik, itu ada caranya masing-masing. Bisa dengan cara kita bergaul dengan salah satu kebiasaan mereka, kesenangan mereka, tapi jangan yang parah-parah. Kok mendem sampai melu jagongan ke rumah bo. Saya juga seneng nih. Jangan yang itu. Ya nggak apa-apa lah, sekali-kali gaplean ini ya. Nah, sekali-kali ikut gaplean. Nanti udah CS nih, udah CS. Ayo nanti ke Solo yuk, setiap malam Jumat giliran ngaji di Pak Yudi yuk. Oke, boleh, ayo. Sekali-kali, tapi saya malu karena nggak pernah ngaji. Belas. Gak apa-apa udah, aman. Nah, nanti mau terus lama-lama diajak apa ke masjid. Ke masjid. Aduh, nggak mau ke masjid. Lebih-lebih. Jadi pernah Pak, saya tugasan di Solo. Orang itu diajak ke masjid, ayo mbah ke masjid, karena dia itu respect dengan kita, selalu mendukung dengan kita. Mas, katanya, kan kita mau bikin acara apa, buka bersama apa gitu ya. Saya lebih ringan, kata dia, saya lebih enteng, saya iuran 1 juta daripada saya nginjek masjid. Karena saking nggak pernahnya ke masjid. Katanya, saya senang sama orang ngaji, senang sama orang yang agamanya baik di masjid, senang. Cuma saya kalau untuk menginjak tanah masjid saya belum bisa, karena saking nggak pernahnya. Karena saya nggak pernahnya, lebih enteng saya ini iuran 1 juta daripada saya nginjek masjid. Loh iya emang beban. Contoh, sampean biasa di masjid, coba masuk prostitusi. Tempat prostitusi apa biasa? Nggak biasa. Dugeman coba ke diskotik, biasa atau enggak? Nggak biasa. Nggak bakalan nyaman diri kita. Sama kayak orang yang nggak pernah ke masjid. Heran, malah berat Pak mau nginjek ubin masjid aja karena dia apa? Merasa kotor banget. Merasa kotor, merasa hina, merasa nggak pantas. Berat mau nginjek masjid. Itu ada orang yang model begitu. Pernah saya tugasan di situ. Yaitu ketemunya orang aneh-aneh Pak. Ketemunya orang-orang aneh-aneh. Tapi mereka respect dengan kita. Respect dengan Islam. Sebenarnya kepingin. Cuma waktunya itu yang belum tepat. Ya mungkin nanti lama-lama atau nunggu meh mati atau lebih gelem. Semoga-moga ya ditungake ya. Makanya kita jangan lupakan saudara kita, tetangga kita, lingkungan kita yang belum sholat. Semoga mau sholat.